Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube saya. Dan untuk yang belum, masih saya tunggu. Monggo untuk bisa subscribe, like, share, and komen untuk menjadi penyemangat buat saya untuk membagikan konten-konten yang selanjutnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang hukum melaksanakan akikoh setelah kita dewasa. Nah, mungkin menjadi pertanyaan dalam benak sebagian orang karena tidak semua orang itu mengetahui hukum akikah itu sebenarnya sunnah atau wajib. Nah, meneladani dari perilaku sahabat Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Salman bin Amir Ad-Dabi, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, akikoh dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah mempersilahkan bagi kaum muslimin untuk berakikoh, namun Rasulullah tidak pernah mewajibkan atas akikoh. Tidak ada dalil yang berbunyi ancaman untuk orang yang tidak mampu melaksanakan akikoh. Pendapat beberapa ulama tentang hukum akikoh adalah yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata bahwa jika belum diakikohi atasmu, maka akikohkanlah atas dirimu meskipun kamu seorang laki-laki dewasa. Yang kedua dari Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata bahwa aku mengakikohkan atas diriku dengan seekor unta betina setelah aku dewasa. Nah, dari Imam Ahmad, dinukil dari Imam Ahmad bahwasanya ia lebih baik jika belum diakikohi. Dari Imam Ahmad bahwasanya ia lebih baik jika belum diakikohi seseorang di masa kecilnya, maka ia mengakikohkan atas dirinya ketika dirinya sudah besar. Nah, beliau juga berkata bahwa jika dilakukan oleh seseorang, maka aku tidak membencinya. Dari beberapa ulama terdahulu tentang hukum akikoh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa melaksanakan akikoh setelah dewasa itu adalah sah hukumnya, baik diakikohi oleh orang tua maupun diakikohi oleh diri sendiri. Waktu pelaksanaan akikoh. Rasulullah bersabda bahwa setiap bayi tergadai dengan akikohnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, waktu terbaik adalah hari ke-7, namun demikian disebabkan beberapa hal, maka tidaklah mengapa apabila akikoh dilaksanakan setelahnya. Kenyataannya tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang cukup pada hari ke-7. Mungkin bisa terkendala masalah biaya ataupun yang lainnya, dan para ulama sepakat bahwa tidak apa apabila dilaksanakan bukan di hari ke-7, namun tidaklah sah apabila akikoh dilaksanakan sebelum hari kelahiran. Dalam syariat Islam terdapat sebuah akidah bahwa pada situasi yang sulit dibenarkan adanya kemudahan. Nah, seperti dalam akikoh, misalkan orang tua belum memiliki biaya sampai hari ke-7, maka ia boleh melaksanakannya sampai pada hari ia mampu melaksanakannya. Wallahu a'lam. Selain akikoh, Islam memiliki ibadah sembelihan yang lain dan lebih utama kedudukannya, yaitu kurban. Kedua-duanya sama-sama ibadah yang diridhoi oleh Allah, juga sama-sama menggunakan hewan ternak sebagai sembelihannya. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Perbedaan keduanya bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari
Dari hukumnya, yang pertama akikoh merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun apabila tidak mampu melaksanakannya, tidak menjadi berdosa karenanya. Yang kedua, perbedaannya dengan kurban, bahwa kurban merupakan sunnah Allah yang sifatnya adalah perintah kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya. Dan hukum dari kurban adalah wajib, ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang-orang yang mampu namun enggan untuk melaksanakannya. Perbedaan yang kedua adalah akikoh adalah sarana bersyukur atas kelahiran anak dan momentumnya adalah kelahiran anak. Sedangkan kurban adalah momen bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa kelapangan harta, yaitu momentum untuk hari kurban adalah hari Id. Sebenarnya pelaksanaan akikoh dan kurban mempunyai banyak kesamaan dalam tata cara syariat pelaksanaannya. Sebenarnya pada pelaksanaan akikoh dan kurban mempunyai banyak kesamaan dalam tata cara dan syarat pelaksanaannya. Namun keduanya berbeda dari sisi hukum syar'i seperti haji dan umroh. Kedudukan akikoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah telah banyak sekali menyebutkan ibadah sembelihan. Apakah itu kurban ataupun akikoh, terlepas dari itu perkara akikoh ataupun kurban, Allah Azza wa Jalla selalu menyandingkan ibadah sembelihan dengan sholat. Ini menunjukkan betapa agung kedudukan ibadah sembelihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga menempatkan sholat yang kedudukan sebagaimana Allah juga menempatkan sholat pada kedudukan yang tinggi. Sebagai salah satu contoh dalam surat Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ayat ini sangatlah dalam maknanya dan membekas dalam hati seorang mukmin yang menghambakan dirinya kepada Rabb yang Maha Agung. Semoga keselamatan bagi setiap orang yang menyembelih atas nama Allah dan menyembelih karenanya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa akikoh sebagai ibadah sembelihan disandingkan dengan sholat. Barang siapa yang mampu melaksanakannya, maka laksanakanlah, sebutlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Baik itu akikoh maupun kurban akan sama saja di hadapan orang yang beriman. Semoga bermanfaat atas apa yang saya sampaikan. Pada intinya, bagaimana hukum akikoh setelah dewasa. Nah, pada intinya hukum akikoh ketika masih kecil adalah dibebankan kepada orang tuanya. Namun apabila sampai kita telah dewasa dan orang tua belum melaksanakan akikoh untuk kita, maka kita boleh untuk melaksanakan akikoh untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah dewasa, kita sudah mempunyai penghasilan sendiri, kita sudah mempunyai pekerjaan sendiri, kita boleh untuk melaksanakan akikoh untuk diri kita sendiri. Nah, ada juga pertanyaan tentang apabila kita belum melaksanakan kurban dan kita juga belum akikoh, maka manakah yang harus didahulukan? Dilihat dari segi hukumnya, maka dahulukan untuk berkurban dahulu, karena berkurban adalah sunnah Allah untuk orang-orang yang mampu. Apabila kita sudah mampu untuk berkurban, maka laksanakan kurban terlebih dahulu dan kita bisa melaksanakan akikoh setelah kita melaksanakan kurban, karena akikoh adalah sunnah muakkad, dianjurkan tapi tidak berdosa apabila tidak melakukannya. Yang kedua, dilihat dari momentumnya. Jadi kalau berkurban itu momentumnya setahun sekali, yaitu pada hari Idul Adha. Tapi kalau akikah sebenarnya momentumnya karena kelahiran anak dan mungkin sudah dewasa dan belum dilaksanakan, maka tidak ada ketentuan harus kapan untuk dilaksanakan. Seperti itu. Mungkin tentu terdapat banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk merevisi apa yang telah saya sampaikan, menambahkan. Dengan senang hati saya menerima. Silahkan
penasaran bisa komentar di bawah ini, dan juga yang belum like, share, comment, and subscribe mohon untuk dukungannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.